Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berjudul From Loneliness to Social Connection, pada 2014 sampai dengan 2023 menyebut prevalensi kesepian di Asia Tenggara mencapai 18,3%. Sekitar 1 dari 5 orang Indonesia mengaku kesepian, setidaknya sekali dalam sepekan. Tanpa penanganan serius, kesepian bisa memicu gangguan mental, meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes, hingga menurunkan produktivitas, memunculkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Kesepian dan diskoneksi sosial merupakan keterbatasan objektif dalam jumlah hubungan interaksi sosial tanpa memandang perasaan pribadi. Adapun beberapa kota dengan tingkat kesepian tertinggi di Indonesia, yakni Yogyakarta dan Jakarta. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Irma Gustiana, psikolog. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Irma, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Akbar, alhamdulillah baik. Baik ya, ini lagi nggak kesepian kan? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Tapi dari tadi fakta yang disampaikan begitu ini justru sangat mengkhawatirkan. Ternyata banyak masyarakat di kota-kota besar, megapolitan begitu merasa kesepian, Mbak Irma. Mbak Irma, kalau bicara soal kesepian, apakah seseorang ini secara individu begitu membutuhkan kebutuhan interaksi sosial yang tinggi? Oke, ya ini kan sebenarnya presentasi yang agak mengkhawatirkan gitu ya Mas Akbar ya. Karena kita bisa melihat bahwa sebenarnya kesepian ini bukan cuman perasaan sementara aja. Jadi kalau ini terlalu lama, ini bisa jadi sebuah akar masalah secara psikologis ya. Jadi kalau seseorang yang terus-menerus punya perasaan ini, ya memang pada akhirnya akan bisa mengganggu kesehatan secara fisik dan juga secara mental. Dan kemudian kalau kita lihat sebetulnya di konteks di masa sekarang, populasi kita kan banyak ya, tapi memang ternyata di kota besar ini sangat rentan sekali karena memang pertama juga faktor digitalisasi ya, interaksinya sering, tapi mungkin kehadiran secara fisiknya kurang karena kan bagaimana dalam makhluk sosial ya. Nah itu memang salah satu pemicunya sih gitu. Artinya interaksi sosial yang dihadirkan di dunia digital ini belum mampu mencukupi kebutuhan sosial secara individu. Ya, seringkali terasa semu ya. Jadi memang ada interaksi, tapi kedalaman emosionalnya itu seringkali tidak cukup untuk bisa memenuhi kuota kesejahteraan secara mental dia sebagai seorang individu. Karena kalau kita bicara soal kesepian ini kan adanya kesenjangan antara hubungan sosial dengan keinginan dia atau kebutuhan dia untuk bisa bersama-sama kan. Jadi ini yang pada akhirnya sangat bisa memicu respon kita terhadap stres gitu. Apa saja sih Mbak faktor yang merubah hubungan sosial kita? Kalau kita lihat di masa sekarang ya, yang terkait sama hubungan sosial, ini kan kalau bicara kota besar, perubahan gaya hidup ya. Karena kan kalau sekarang kan digitalisasi, kaum urban gitu ya, ini memang akhirnya menurunkan proses interaksi. Kalaupun ada pertemuan-pertemuan, seringkali ya hanya sesaat, sifatnya tidak terlalu dalam. Kemudian sekarang ini orang memang lebih banyak sekali nih yang sudah berani terbuka menyampaikan bahwa ya saya tuh kesepian gitu, sehingga kita jadi bisa mengukur, oh ternyata memang banyak banget ya orang-orang yang merasa kesepian walaupun dia tinggal di kota besar. Lalu yang jadi concern juga, kenapa kok bisa memicu, ya salah satunya juga, salah duanya itu adalah tekanan sosial dan juga ekonomi, sehingga orang-orang lebih banyak menghabiskan kuantiti waktunya di pekerjaannya mereka gitu. Oke, ini kan tadi Mbak Irma sudah menyampaikan ternyata merasa sendiri begitu ya, merasa punya perasaan aku merasa sendiri begitu, ini menyebabkan bermuara pada penyakit mental dan juga fisik begitu. Ini sungguh membahayakan. Kalau bicara di kota megapolitan, apakah faktornya karena banyak masyarakat secara individu ini individualistiknya lebih tinggi dibanding masyarakat-masyarakat di perdesaan? Karena kita tahu kan ini di perdesaan mungkin lebih guyup, bertetangganya lebih ramah begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor utama, Pak? Betul, jadi misalnya di kota-kota besar tinggal bertetangga tetapi rasa tidak bertetangga kan, gitu.
Jadi memang individualis di wilayah urban ini memang semakin meningkat, perumahan juga semakin banyak, tetapi ternyata konteks berkelompoknya itu semakin kurang gitu ya. Terutama memang di klaster-klaster yang besar ya gitu ya. Sementara beda kalau di pedesaan mereka memang guyup sekali seperti kata Mas Akbar. Kemudian juga kalau di kota besar kan kita mobilitasnya tinggi ya. Jadi pergi pagi, kita kerja, terus kemudian kita pulang gitu. Sehingga kalaupun kita ketemu sama beberapa orang teman, itu koneksinya jarang sekali yang panjang gitu ya. Lalu kemudian ya budaya, mungkin ada orang-orang yang masih agak jaim ya, terus kemudian seperti menahan perasaan, sehingga ya mereka akhirnya mengabaikan gitu kalau mereka ternyata tuh kesepian begitu. Mbak Irma tadi menyampaikan ini kesepian ini dampaknya bisa sampai pada bunuh diri. Ini cukup mengerikan begitu ya. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi, Mbak Irma? Sebenarnya itu adalah sesuatu yang panjang sekali ya, Mas Akbar. Jadi memang ada resiko-resiko ya. Kalau si kesepian itu adalah perasaan sementara dan kemudian dibiarkan, memang akan beresiko sangat tinggi sekali. Yang pasti ketika kita sepi, kemudian kan respon stresnya muncul ya, dan ini bisa jadi memicu si hormon stres kortisol tadi. Lalu ini akan mempengaruhi juga secara fisik kita kan, misalnya sistem kardiovaskular kita ya, kemudian kita jadi tekanan darahnya juga jadi tinggi karena si stres tadi kan. Lalu kemudian ya gula darahnya juga meningkat, secara kesehatan mental pun juga jadinya terganggu karena ancaman depresi itu juga bisa menghantui nih mereka yang terus-menerus merasa kesepian. Nah, akibatnya pada beberapa orang yang mungkin saja memang secara psikologinya punya kerentanan atau punya trauma yang cukup besar, seringkali mengambil jalan-jalan tertentu yang seharusnya tidak boleh dilakukan gitu ya. Jadi bukan serta-merta dia kesepian lalu kemudian dia mengakhiri hidup gitu, tetapi ini ada hal yang sangat berhubungan dengan keberadaan atau kesejahteraan mereka sebagai seorang individu gitu. Apakah perubahan sosial yang terjadi juga bisa men-trigger dampak-dampak tersebut? Dan di sisi lain begitu Mbak ya, ini kalau dipikir-pikir bagaimana kita sebagai masyarakat megapolitan ini menanggapi hal ini, menanggapi fenomena ini. Jangan-jangan saya juga merasa kesepian. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu. Mbak Irma, kita akan break dulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Irma Gustiada selaku psikolog. Mbak Irma? Ya. Kalau bicara soal kesepian, tapi kan ada beberapa orang Mbak yang mungkin ini mengisolasi secara fisik. Ini secara sengaja mengisolasikan diri. Apakah ini juga bisa menimbulkan kesepian dalam diri? Oke, jadi kalau seseorang memilih untuk sendiri itu kan by choice. Jadi ada kesadaran di situ ya. Jadi mungkin beberapa tipe kepribadian tertentu, contohnya saja gitu ya, teman-teman kita yang basicnya adalah teman-teman introvert, mereka memang seringkali memilih untuk sendiri gitu ya, mengisolasi diri, tapi sebenarnya dalam kesendiriannya itu banyak hal yang bisa dia lakukan. Dan seringkali dia nggak merasa kesepian gitu. Jadi setiap orang ketika dia memilih artinya dengan kesadaran, dan kemudian dia akan melakukan berbagai cara sehingga kesendirian ini tetap bisa menciptakan perasaan bahagia. Nah, masih kesepian. Kalau kesepian seringkali kita mungkin ada di dalam keramaian, tetapi rasanya kita kosong gitu kan, kita nggak aman. Nah, disitulah sebenarnya kita perlu punya yang namanya awareness, punya namanya kesadaran terhadap apa yang sebenarnya kita rasakan dan mungkin apa yang sebenarnya kita butuhkan begitu. Bagaimana bisa mendeteksi hal itu Mbak? Apa sih jangan-jangan saya benar-benar dalam fase di mana saya membutuhkan hubungan sosial yang lebih tinggi gitu. Bagaimana kita mengecek diri kita? Karena memang untuk hal ini dibutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi ya. Jadi awareness-nya tuh harus tinggi sekali. Maka kenapa kita perlu reflektif ya. Contoh nih misal Mas Akbar, kenapa ya kok akhir-akhir ini saya merasa nggak aman ketika berada dalam situasi yang ramai. Saya tetap sendiri, saya tetap merasa terasing. Nah, itu perlu kita cek. Jadi jangan diabaikan. Karena jangan-jangan itu adalah sebuah gejala dari sebuah gangguan tertentu gitu kan. Lalu kemudian kita juga cek nih Mas Akbar terhadap tanda-tanda lain. Karena biasanya ada indikasi lain. Contohnya, mungkin dia
lebih sering menarik diri, diajak temen dia jadi nggak mau, diajak kumpul-kumpul dia menolak. Nah, itu juga perlu dicek juga ya. Artinya kita juga perlu cek, jangan-jangan teman kita juga merasa kesepian. Kok dia diajak-ajak nggak mau ya? Kok Mhm. dia sering kali menolak ya? Gitu. Biasanya tidak, gitu kan. Lalu kemudian dia jadi gampang capek. Karena kan pasti energinya itu akan masuk ke dalam dirinya ketika dia kesepian kan. Dia berpikir lebih, dia mungkin merasa nggak aman, akhirnya jadi gampang capek. Lalu kemudian nggak semangat melakukan apa yang biasanya dia lakukan. Dan beberapa orang itu jadi gampang marah. Nah, ini juga perlu kita sebagai diri sendiri untuk melakukan self-checking, tapi kita juga mengecek orang lain. Nah, kemudian ini juga harus banget kitanya sendiri memang harus proaktif. Jadi kalau kita kesepian ya kita harus nge-reach seseorang yang kita rasa bisa menemani gitu. Mhm. Dan itu kita sampaikan gitu ya, kok saya kayaknya merasa nggak aman ya, merasa kok akhir-akhir ini kesepian ya. Nah, itu yang juga perlu kita sampaikan kepada teman, saudara atau kerabat kita yang kita yakini bisa untuk merangkul secara emosi begitu. Baik. Mbak Irma, lalu bagaimana kita sebagai warga megapolitan begitu menghindari, kita tahu kan karakteristiknya di sini kebanyakan individualisnya lebih tinggi begitu. Lalu bagaimana kita menyiasati hal ini? Yang pasti ketika kita tinggal di kota-kota besar, ya pasti kita perlu untuk melatih diri terkait dengan menciptakan ruangan aman untuk ngobrol yang dalam. Jadi jangan cuma basa-basi aja gitu kan. Kalau sekarang ya kita kumpul-kumpul dengan nama relax gitu ya, santai, tapi ternyata kita nggak bisa deep talk di situ. Jadi nggak apa-apa banget kalau kita mencari orang lain yang kita percaya sebagai pertolongan pertama kita di saat kita memang merasa nggak aman. Jadi kita yang Mhm. creating gitu. Lalu kemudian cari komunitas gitu, Oke. karena ketika kita berada di komunitas ada muncul rasa aman, muncul kok kita bisa sama ya minatnya. Nah di situ sebenarnya muncul perasaan yang lebih positif kan terhadap diri kita sendiri. Kemudian berani jujur aja gitu. Kalau misalnya kita memang kesepian dan kita membutuhkan seseorang, ya itu harus kita sampaikan. Lalu ya tadi ya artinya buat semacam ritual kecil-kecilan lah dengan teman dekat, dengan keluarga, untuk pertemuan-pertemuan yang lebih mendalam sih gitu. Baik. Mbak Irma, Ya. Mbak Irma bagaimana sih peran keluarga serta peran sosial begitu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar lingkungan kita juga, keluarga kita juga, teman kita juga, sanak saudara tidak merasa kesepian? Ya, keluarga, teman itu adalah community kan. Mhm. Jadi mau dia 2 orang, mau 3 orang, 4 orang, itu adalah sebuah komunitas. Dan bagaimanapun karena kita adalah makhluk sosial, maka kita perlu kesadaran yang tinggi Sebelum sekali. Ya, ya. memerlukan kesadaran yang lebih tinggi sekali untuk bisa menciptakan itu ruang aman bagi siapapun sebenarnya, gitu kan. Mhm. Jadi, kita bisa jadikan kelompok-kelompok untuk sharing ya, terus kemudian, dukungan-dukungan saat si A sakit, si B sakit, gitu kan. Itu kan, menjadi sebuah dukungan sosial yang, penting sekali ya buat mereka, Mhm. sehingga membuat mereka jauh lebih merasa positif tentang dirinya ya. Terus ya tadi, frekuensi pertemuan bermaknanya ya ditingkatkan. Jadi lingkungan mendukung, lalu kemudian kita proaktif, maka ini akan menekan hal-hal yang akhirnya mengganggu secara klinis terkait dengan Mhm. kesepian tadi, Mhm. begitu. Saya ingin membahas fenomena saat ini. Tadi kan kita sempat menyinggung bagaimana fenomena digital ini juga dapat mendorong perasaan-perasaan kesepian ini muncul karena banyak masyarakat yang lebih fokus interaksi melalui media sosial. Sejauh mana Ya. sih Mbak dampak media sosial ini membangun karakteristik sikap-sikap, sifat juga Mhm. khususnya terkait penyakit-penyakit mental yang hadir akibat Ya. interaksi sosial yang akhirnya terbatas? Ya, saya juga mengkhawatirkan generasi-generasi ini ya, maksudnya Mhm. generasi alfa terutama ya, karena mereka abad 21 kan interaksi dengan digitalisasi itu semakin intens ya. Mhm. Artinya kita semua masyarakat dan terutama keluarga memiliki kesadaran penting sekali bahwa walaupun mereka berinteraksi digital, kehidupannya itu lebih bermakna ketika itu nyata. Karena kan kita makhluk, kita fisik gitu ya. Mhm. Jadi kalau interaksi fisik itu dimodifikasi, memang di-manage, di-create, maka ini bisa balance gitu. Maka jangan sampai kita komunitasnya hanya online saja, pekerjaannya hanya online saja, Mhm. tetapi kita nggak berusaha mencari cara untuk bisa memenuhi secara kualitas kebutuhan raga kita.
ketemu sama orang, terus kemudian bicara mendalam, bahkan Oke. sentuhan secara fisik itu Mhm. sebetulnya akan meningkatkan kesejahteraan juga secara mental gitu ya terhadap diri sendiri dan juga secara lingkungan begitu. Mhm. Bicara soal kebutuhan sosial, kebutuhan interaksi sosial, ini Mbak banyak dari kita juga melihat langsung lah di realita sosial begitu ya, bagaimana mereka, mencanangkan, satu gambaran sosial dilempar ke sebuah media sosial mendapatkan respon secara tidak langsung, itu kadang-kadang endorfinnya juga meningkat. Apakah ini juga, dapat menjadi obat bentuk interaksi sosial yang Nah, ada di media sosial atau malah sebaliknya? mhm, Ketika tidak iya. mendapat, reaction dari followers, dari teman kita di medsos, malah kita merasa murung. Ya, betul. Ya, beberapa orang akhirnya punya candu candu kepada keinginan untuk terlalu divalidasi oleh media sosial. Mhm. Karena kebutuhan secara sosial interaksinya di dunia nyata seringkali tidak terpenuhi. Nah, ini kan seringkali memang tidak jadi sehat gitu buat dirinya sendiri. Ketika, dia melakukan tadi ya aktivitas media sosial dengan harapan diberikan respon yang antusias dan sebagainya, lalu kemudian harapan itu tidak dia terima, maka frustasinya, resikonya lebih tinggi sebenarnya. Karena dia kan nggak mengenal secara dalam ya orang-orang tadi. Beda kalau misalnya kita di dunia nyata, kita melakukan sebuah hal, kita diapresiasi, mendapatkan validasi, lalu kemudian misal gitu ya, kok ini nggak ada validasinya ya dari teman aku, dari pasanganku. Kita bisa Mhm. menyampaikan itu lebih dalam kan. Kenapa ya kok aku kemarin mendapatkan ini, kamu biasa aja, itu lebih dalam Mhm. dibandingkan yang hanya permukaan aja. Jadi Mhm. memang, situasi seperti ini harus disikapi dengan bijaksana. Kita tetap bisa memaksimalkan kompetensi, potensi gitu ya, produktivitas dengan, aktivitas media sosial, tapi jangan abai juga bahwa kebutuhan relasi secara nyata dan fisik itu seringkali juga sangat berpengaruh signifikan, gitu. Mhm. Lalu apakah ada faktor terkait trauma masa lalu, permasalahan di dalam diri sendiri yang juga mendorong perasaan, kesepian ini? Ya, ya itu juga sangat berpengaruh dan memang jadi lebih rentan sih, Mas Akbar. Mhm. Jadi memang ada faktor resiko yang dialami seseorang yang punya perasaan, kesepian ini ternyata beberapa orang ditelusuri itu punya riwayat trauma. Oke. Jadi perasaan hampanya dia, kalau kita tarik mundur, itu zaman dulunya bisa jadi dia tuh memang diabaikan, Mmm. dikecilkan, dilemahkan, sehingga itu masuk ke dalam bawah sadar pada saat dia bertumbuh menjadi orang dewasa atau remaja akhir ya, itu seringkali itu, ada recall gitu ya, bahwa Mhm. perasaan itu dulu dia rasakan dan ini tuh nggak enak gitu kan. Mhm. Jadi memang ada banyak hal yang saling terkait dengan pengalaman masa lalu kita, sehingga memicu tadi yang namanya traumatik dan juga rasa kesepian. Termasuk dalam keluarga ya, karena banyak sekali anak-anak muda yang merasa sepi karena dulu orang tuanya tidak hadir, baik secara fisik maupun juga secara emosional. Nah, itu banyak sekali sih, gitu. Mhm. Kesepian hingga bermuara pada, kesehatan mental, bahkan yang lebih buruk lagi hingga masuk ke dalam fase bunuh diri begitu. Ini tentu kita sebagai makhluk sosial, kita perlu juga memperhatikan keluarga di sekitar kita juga Mbak Irma ya, untuk kembali Mhm, mengingatkan, kembali mendekatkan diri, memperbaiki ya. hubungan sosial agar hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Terima kasih Mbak Irma telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk berwisata ke Japu Sihol di Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.